Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudia Fitri Cahyani dengan NIM 21014020114 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer dan Jaringan Politeknik Negeri Tanah Laut. Sistem operasi. Sistem operasi memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan teknologi informasi. Sistem operasi merupakan sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada pada komputer. Sistem operasi menjadi landasan pengembangan aplikasi untuk user. Secara umum, sistem operasi memiliki 4 fungsi, yaitu pengendalian akses terhadap berbagai perangkat keras yang terhubung ke komputer atau manajemen perangkat keras, pengelolaan file dan folder, penyediaan user interface sebagai jembatan antar user dengan perangkat keras komputer, dan pengelolaan aplikasi user. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi sistem operasi jaringan pertemuan 1-8. Yang pertama ada jenis-jenis sistem operasi jaringan. Saat ini sistem operasi desktop yang paling banyak digunakan yakni Microsoft Windows, Apple macOS, dan Unix. Microsoft Windows merupakan sistem operasi desktop proprietary yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft dengan pendirinya Bill Gates. Versi pertama sistem operasi ini adalah Windows 1.01 yang dirilis pada tahun 1985. Apple macOS sama dengan Microsoft Windows yang merupakan sistem operasi proprietary yang dikembangkan oleh Apple. Yang ketiga, Unix merupakan salah satu sistem operasi tertua. Dari Unix inilah banyak sistem operasi baru yang merupakan turunannya. Linux juga merupakan sistem operasi turunan Unix yang membuka kode programnya untuk umum. Materi kedua, analisis kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras server. Analisis kebutuhan perangkat lunak server. Analisa perlu dilakukan untuk mengetahui server seperti apa yang akan dibangun. Penentuan kebutuhan akan sistem operasi jaringan dapat diketahui dengan memahami pengguna yang akan menggunakan sistem tersebut. Sistem yang dipilih diharapkan merupakan sistem yang mampu menjalankan semua kebutuhan aplikasi yang diinginkan oleh pengguna. Identifikasi kebutuhan aplikasi. Sistem operasi yang dipilih nantinya haruslah sistem operasi yang kompatibel dengan berbagai aplikasi yang ada di dalamnya. Hal ini dapat dilakukan melalui identifikasi berbagai kebutuhan aplikasi dari pengguna. Dokumentasi spesifikasi kebutuhan. Hasil dari semua analisa kebutuhan selanjutnya dibuatkan dokumentasi, yaitu dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak server. Dokumen ini hendaknya dibuat sejelas mungkin agar pada saat implementasi semua kebutuhan user dapat terpenuhi. Review kebutuhan. Langkah ini diperlukan untuk mendapatkan sinkronisasi akhir sebelum spesifikasi kebutuhan perangkat lunak benar-benar diterapkan pada server. Analisis kebutuhan perangkat keras server. Analisa ini merupakan kelanjutan dari analisa kebutuhan perangkat lunak dari server. Dari aplikasi-aplikasi yang berhasil diidentifikasi pada tahap analisa kebutuhan perangkat lunak sebelumnya, akan dapat diketahui seberapa besar spesifikasi komputer server yang akan digunakan. Materi ketiga yaitu instalasi sistem operasi jaringan mode teks dan mode GUI. Instalasi sistem operasi jaringan mode teks. Instalasi sistem operasi ini merupakan mode instalasi yang lebih banyak menggunakan keyboard dalam pengoperasiannya. Debian dan Ubuntu Server merupakan salah satu contoh sistem operasi jaringan yang proses instalasinya menggunakan mode teks. Berikut merupakan poin-poin kegiatan dalam instalasi Debian dalam mode teks. Yang pertama, konfigurasi BIOS untuk dapat melakukan boot melalui CD atau DVD. Pemilihan mode instalasi teks atau grafis, pemilihan bahasa, lokasi saat ini dan jenis keyboard, pengaturan jaringan dan nama host, penentuan password untuk user root, pembuatan user baru, penentuan pewaktuan sesuai lokasi saat ini, penentuan skema partisi yang akan digunakan, pengelolaan sumber paket aplikasi, pemilihan aplikasi yang akan diinstal, dan instalasi bootloader. Instalasi sistem operasi jaringan mode GUI.
Instalasi sistem operasi jaringan mode GUI merupakan ilmu yang mempelajari model interaksi berbasis GUI dikenal dengan nama interaksi manusia dan komputer atau desain interaksi. Materi keempat yaitu mode GUI, admin GUI sistem operasi, dan sistem file. Mode GUI. GUI merupakan jenis antarmuka yang memungkinkan user berinteraksi dengan suatu perangkat elektronik melalui gambar-gambar dan berbagai indikator visual lainnya. Model interaksi ini merupakan pengembangan dari model interaksi berbasis teks yang telah lebih dulu ada. Sistem berbasis GUI banyak ditemukan pada perangkat bergerak. Mode GUI sistem operasi dilakukan melalui suatu aplikasi yang dikenal dengan nama desktop environment. Pada sistem operasi Unix atau Linux, terdapat banyak DI yang dapat digunakan dan hampir semuanya bersifat open source. GNOME merupakan DI bawaan pada sistem operasi Debian. Beberapa fitur DI GNOME diantaranya adalah Windows Manager, taskbar, menu bar, dan konfigurasi DI. Komputer klien. Komputer klien merupakan komputer yang berperan sebagai pengakses berbagai layanan yang ada dalam jaringan. Layanan tersebut diberikan oleh komputer atau sumber daya lain yang bertindak sebagai server dalam jaringan. Jadi, secara umum klien adalah pengguna layanan, sedangkan server adalah penyedia layanan. Layanan di sini bisa berupa layanan akses internet atau akses file dan lainnya. Pengalamatan komputer. Pengaturan alamat IP pada GNOME dapat dilakukan melalui aplikasi Network Manager pada menu bar atau konfigurasi jaringan pada aplikasi tatanan sistem. Sistem file. Sebagai sistem hierarki file pada komputer, hierarki ini mengatur struktur file-file dan direktori pada media penyimpan. Sistem Linux memiliki struktur direktori menyerupai pohon, dengan root sebagai yang utama, dilanjutkan dengan file, direktori, dan subdirektori di bawahnya. Sistem file dapat juga diartikan sebagai sistem penyimpanan file pada media penyimpan. Ini mengatur tentang performatan media penyimpan atau partisi sehingga dapat digunakan untuk menyimpan file. Materi kelima, administrasi mode teks, konfigurasi jaringan melalui mode teks, dan administrasi sistem jarak jauh. Administrasi mode teks. Pada sistem Linux terdapat lebih dari beberapa jenis mode teks, yakni mode teks dari aplikasi terminal ataupun dari aplikasi init. Init merupakan aplikasi utama pada sistem Linux untuk menjalankan berbagai proses yang ada pada saat komputer pertama kali dihidupkan. Untuk bisa memahami lebih jauh tentang bagaimana komputer dihidupkan oleh Linux, berikut ini diberikan tahapan-tahapan yang terjadi. Fase BIOS. Pada tahap ini, CPU akan menjalankan program yang ada di BIOS terlebih dahulu. Program ini umumnya tersimpan pada ROM dari komputer. Pada tahap ini, BIOS akan melakukan inisialisasi terhadap berbagai perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan sistem operasi. Fase bootloader. BIOS akan mencari program bootloader yang tersimpan pada hard disk yang mengandung program bootloader. BIOS juga akan mencari program bootloader pada media lainnya seperti USB flash drive, CD-ROM, ataupun media lainnya sesuai konfigurasi urutan booting di fase kernel. Pada fase ini, kernel akan melakukan tugasnya berupa eksekusi program driver sebagai berbagai perangkat keras yang terhubung. Dan terakhir, mencari partisi root. Partisi root merupakan partisi utama pada sistem Linux. Yang terakhir ada fase inisialisasi service. Setelah partisi root ditemukan, kernel akan menjalankan program init. Melalui program init inilah berbagai service atau layanan yang ada di sistem operasi akan dijalankan hingga terakhir user akan disuguhi tampilan login baik berbasis teks ataupun GUI tergantung pemilihan mode init. Konfigurasi jaringan melalui mode teks. Konfigurasi yang dapat dilakukan pada sistem Linux untuk dapat terhubung ke jaringan diantaranya adalah konfigurasi alamat IP dan konfigurasi alamat DNS termasuk proxy. Pengaturan pengalamatan dan pencarian domain
di Linux dilakukan dengan memodifikasi isi dari file, karena pada sistem Linux semuanya adalah file. Administrasi jarak jauh. Secure Shell merupakan salah satu protokol akses jarak jauh yang banyak digunakan di Linux. Protokol ini digunakan karena memiliki fitur enkripsi data. Open Secure Shell merupakan salah satu aplikasi yang menerapkan protokol Secure Shell ini. Melalui aplikasi ini, akses ke komputer server dapat dilakukan dari komputer lain dalam mode teks. Materi ke-6, analisis proses, analisis layanan, dan analisis event. Analisis proses merupakan konsep utama dalam sistem operasi. Konsep ini pertama kali diterapkan pada sistem operasi Multics tahun 60-an. Hampir semua tahapan bagian dalam pengembangan sistem operasi akan selalu berhubungan dengan proses. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses, yakni multiprogramming, multiprocessing, dan distributed processing. Analisis layanan. Pada sistem operasi Linux, layanan lebih dikenal dengan nama daemon. Kebanyakan daemon dijalankan oleh sistem pada saat awal sistem aktif. Layanan merupakan aplikasi yang berbeda dengan aplikasi user. Keberadaannya mampu mendukung sistem agar dapat menjalankan banyak proses dalam satu waktu. Yang terakhir, analisis event. Pada sistem operasi, event adalah suatu kejadian atau kegiatan yang dilakukan oleh aplikasi ataupun kernel. Dalam sistem operasi, ada yang namanya sistem event. Sistem event ini adalah sistem yang mengelola berbagai event yang terjadi selama sistem operasi berjalan. Pada sistem Linux, setiap event yang diterima oleh sistem event akan disimpan dalam file log. Sistem event di Linux dikelola oleh layanan syslog. Materi ke-7, penjadwalan proses, penjadwalan tugas, dan penjadwalan tugas tertentu. Penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan. Pada sistem operasi, penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Penjadwalan ini dilakukan oleh sistem operasi untuk mendukung kelancaran kebutuhan kinerja, baik oleh sistem maupun user. Beberapa kriteria yang banyak digunakan untuk menentukan penjadwalan tersebut yaitu adil, efisiensi, waktu tanggap, turnaround time, dan throughput. Algoritma penjadwalan. Terdapat sangat banyak algoritma penjadwalan, baik non-preemptif ataupun preemptif. Algoritma yang menerapkan strategi non-preemptif diantaranya first in first out, shortest job first, highest ratio next, dan multiple feedback queues. Sedangkan algoritma yang menerapkan strategi preemptif diantaranya round robin, shortest remaining first, priority scheduling, dan querent scheduling. Klasifikasi lain selain berdasarkan dapat atau tidaknya suatu proses diambil alih secara paksa adalah klasifikasi berdasarkan prioritas di proses-proses, yaitu algoritma penjadwalan tanpa prioritas. Algoritma penjadwalan berprioritas terdiri dari algoritma penjadwalan berprioritas statik dan dinamis. Penjadwalan tugas. Penjadwalan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi administrator untuk melakukan tugas-tugas pengelolaan sistem komputer tanpa harus berada di tempat. Terdapat dua jenis penjadwalan berdasarkan waktu terjadinya, yaitu penjadwalan waktu berulang dan penjadwalan waktu tertentu. Penjadwalan tugas waktu tertentu. Penjadwalan ini berkaitan dengan eksekusi program yang hanya dijalankan sekali saja. Program add di Linux dapat dilakukan untuk penjadwalan ini. Format perintah program ini adalah add waktu, yang dapat dijalankan oleh semua user yang terdaftar pada sistem ini.
Materi terakhir adalah pengenalan scripting. Scripting merupakan kata lain untuk menyebutkan pemrograman yang menggunakan interpreter sebagai eksekutornya. Pada sistem Linux, scripting ini dijalankan menggunakan shell. Shell adalah program khusus yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan kernel dari sistem operasi. Shell adalah interpreter yang memiliki antarmuka dalam bentuk teks. Selain melalui scripting, perintah-perintah dalam shell juga dapat langsung dijalankan melalui aplikasi terminal. Perintah komentar. Perintah-perintah file script juga dapat berisikan komentar, penjelasan, atau dokumentasi program. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan karakter hashtag di awal dari tulisan tersebut. Environment variables. Environment variable adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan informasi yang terkait dengan sesi dan lingkungan kerja saat ini. Terdapat dua jenis environment variables pada shell bash, yakni variabel global dan variabel lokal. Variabel global. Variabel ini merupakan jenis yang nilainya akan selalu disimpan baik untuk script atau proses yang berjalan saat ini ataupun lainnya. Perintah print dapat digunakan untuk menampilkan semua variabel global yang ada pada shell. Environment lokal merupakan jenis variabel yang dibuat untuk digunakan hanya oleh script tersebut. Variabel-variabel ini hanya berlaku bagi script tersebut. Setelah script berakhir, maka variabel tersebut akan dihapus dari memori. Ini merupakan variabel yang dibuat sendiri oleh pemrogram script. Pengaksesan variabel. Setiap variabel yang dihasilkan, baik berlaku global maupun lokal, dapat diakses dengan menggunakan cara yang serupa, yakni dengan menggunakan format sebagai berikut. Penghapusan variabel dari memori. Agar dapat mengosongkan kembali penggunaan memori oleh variabel dari script, dapat menggunakan cara berikut ini. Meminta input dari user. Input dari user dapat diperoleh pada saat script dijalankan ataupun pada saat awal script akan dieksekusi. Input yang diberikan saat awal eksekusi ini dikenal dengan nama parameter. Mengeksekusi program eksternal. Eksekusi program eksternal di sini berguna untuk dapat memproses suatu data dengan program yang telah ada dan mengambil hasilnya. Perintah atau program yang ingin dijalankan pada script harus diapit dengan menggunakan tanda backquote. Pengarahan hasil. Hal mendasar yang sering dilakukan untuk pengarahan ini adalah menyimpan hasil eksekusi dari suatu perintah ke file. Operator yang digunakan untuk pengarahan ini adalah tanda kurung sudut kanan ataupun double tanda kurung sudut kanan. Operator tersebut digunakan untuk menyimpan hasil file dengan menghapus isi sebelumnya dari file tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.